Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Yang saya hormati Pak Kasbag PU, juga kasih Dimas, juga yang saya hormati teman-teman dari Bank Terima Setoran, dalam hal ada Direktur BPD Syariah KLU Gondang, Pak Tanjung ya, Tanjung. Luar biasa beliau ini satu-satunya yang hadir. Yang lain tidak diundang Pak Paralnya. BPS yang lain tidak diundang. Perwakilan. Oh, perwakilan. Oh, ini berarti rajanya BPS gitu ya. Ya, raja. Ini terima kasih Pak mau hadir di acara kita ini. Kita harus disiplin diri kita dulu. Tidak bisa kita akan mendisiplinkan orang. Kita sebagai contoh. Saya mohon maaf yang pertama ini untuk kita semua. Tolong dicampkan dan jangan diulang. Nggak usah lah kasih kita sepanang, naik pahala. Tapi kalau nggak begitu barang itu nggak sudah sering. Ada aturan yang membolehkan kita untuk ke revisi. Saya langsung setuju supaya bermanfaat untuk kita di Kabupaten Lombok Utara ini, lebih khusus lagi, spesifik lagi untuk penyelenggaraan haji dan umroh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Di tahun-tahun yang akan datang itu bisa pertama terlaksana. Semua orang, lebih-lebih jamaah haji itu berdoa supaya bisa terlaksana. Mungkin ini pertama kali. Kalau saya pertama kali. Sudah pernah ketemu virus yang tidak ada orang haji? Sudah? Pak Aku sama aku. Belum, hanya sekarang ini. Umur saya sudah 56 tahun, baru sekarang Pak. Setiap tahun ada. Tiap tahun ada. Baru sekarang ini baru ada. Oleh karena itu, kita akan seluruh umat muslimin di seluruh dunia, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Utara ini berdoa. Terdengar rasa doanya itu sampai dengan hari ini, mudah-mudahan musibah apa saja yang namanya COVID ini bisa cepat berlalu, sehingga dan kita mohon supaya jangan terulang sampai ketiga kali, cukuplah sampai yang kedua kali. Dan saya rasa semua kaum muslimin muslimat di seluruh dunia tidak ada yang mengharapkan, ingin supaya tidak bisa melaksanakan yang namanya ibadah haji. Semua kita berdoa. Dan saya informasikan, tadi saya cross check ke teman-teman haji ya, mulai dari petugas pendaftarannya itu, barangkali dia bilang, barangkali jumlah kita jemaah haji kita di Kabupaten Lombok Utara ini adalah 88 orang. Jumlah ini termasuk yang terkecil untuk tingkat kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Yang banyak itu pasti itu Lombok Timur, terus Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, Kota Mataram, dan kita pasti nomor 2 terkecil, saingan sama tempat saya yang dulu tuh, sama KSB. Tapi KSB saya kurang-kurangnya masih 130-an, 133, kita di bawah 100. Di bawah 100. Orang pakai 3 digit, kita luar biasa, pakai 2 digit, tapi tidak apa-apa. Dan angka 88 ini
tidak ada yang menginginkan untuk mereka tidak berangkat haji. Tapi Allah punya keputusan, Allah punya mau, Allah punya ketentuan. Dari 88 orang ini sudah outsider 3 orang, 2 permanen wafat meninggal. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya. Dan jumlah kita yang sedikit di Kabupaten Lombok Utara ini, kita harapkan beliau-beliau sebagai duyufullah, tamu-tamu Allah, benar-benar bisa hadir di Al-Makkatul Karomah dalam keadaan yang prima. Prima dari segi apa? Sehat jasmani dan rohani, tidak terkendala oleh apapun, termasuk pikiran yang lain, termasuk hutang piutang keluarga. Tapi mereka fokus untuk bisa menjalankan ibadah haji secara lahir dan batin. Oleh karena itu nanti di diskusi paparan hal-hal yang seperti saya ceritakan ini juga perlu ada penekanan. Dan sekarang sudah banyak larangannya, Pak. Tidak boleh membawa barang yang berlebihan, bahkan uang saja, perhiasan. Dan banyak, khususnya ibu-ibu, dipesan sama tetangga, keluarga, anak, saudaranya itu, bahwa sekarang untuk masa tunggu ini di Kabupaten Lombok Utara berapa? 35 tahun. 35 tahun. 35 tahun, Pak. Saya tidak tahu apakah ini dasarnya hampir setiap minggu, bukan setiap hari ya, atau setiap bulan. Saya masih ingat, saya selalu menaikkan permohonan pengembalian setoran awal dari masyarakat. Masih ada? Wajera? Masih. Terus berjalan. Harusnya sudah jauh wajera, ngono. Ini masih hampir tiap hari di meja saya itu, termasuk namanya Bu Rahimah ya, dicabut ya. Itu enggak, jangan. Ya insya Allah, Allah kan maha segala-galanya. Ada saja jalan. Tapi orang berhitung matematis. Memang kalau matematis, yaitu akhirnya orang jadi pasrah. Nengkanya tor 35 tahun, umur wah 65 tahun. Karena yang dosa 5 tahun, 100 tahun. Hidup kayak aku tinggal 31. Dan ditanya ke kita, apa jawabannya? Apa jawaban kita? Aina mataku nuyul kumau, kalau kuntum tibulikin. Nggak ada yang tahu, di mana saja kamu sembunyi, di liga yang kuat, yang kokoh, yang indah, yang kuat. Kalau sudah namanya mau datang nggak bisa. Apakah 100 tahun? Bisa ya, bisa juga tidak. Tergantung saya, tergantung Allah Ta'ala. Makanya kita suruh berdoa. Nah, tapi orang-orang lah, termasuk di kita beberapa ya, hampir tiap hari kayaknya itu ada itu. Dia ambil uangnya. Alasan sih, dulu saya larang dulu. Kenapa diambil uangnya? Pak, dia bilang, Pak parah. Bisa enggak saya berangkat kalau sudah 35 tahun? Sekarang umur saya taruhlah masih muda deh sekarang. Taruh deh umur di pertengahan di 50 lah. Ditambah dengan 35, 85 tahun. Dia membayangkan rambut sudah rontok, bukan lagi uban, potri. Umur 85 tahun kayaknya saya enggak diambil. Itulah yang menyebabkan orang mengundurkan diri sebagai jemaah haji. Dan itu kasus yang termasuk kita alami. Saya dulu pernah menjadi kepala kantor di sini, saya kasih restan, kasih tahu dia jangan, tidak ambil. Bahkan kita sampaikan ini sudah niat ibadah kita sudah luar biasa. Mudah-mudahan Allah panjang sudah bisa. Ternyata sekarang berlanjut sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Sama dengan pembatalan yang pemerintah, banyak masyarakat. Dan ternyata bukan hanya di KLU,
Di tempat-tempat lain juga ada. Dia hitung dengan umurnya, dia hitung dengan kebutuhannya. Jadi dia cabut. Nah itu yang cabut mencabut itu Pak Parlan, kalau bisa kita gantikan ya alhamdulillah. Yang cabut misalnya tahun depan yang berangkat terus kita ganti, saya juga mau. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita dalam hal penyelenggaraan ibadah haji ini itu kan pelayanan secara publik, secara umum kepada siapa saja masyarakat Indonesia yang mengaku beragama Islam, asal cukup rukun dan syaratnya harus difasilitasi. Banyak aturan yang mengatur sebagaimana undang-undang tadi yang disebutkan oleh Pak Parlan itu semuanya masih berlaku. Ya Pak Parlan ya, dan kita hanya berpedoman kepada aturan itu dan seragam untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak terkecuali di Nusa Tenggara Barat maupun di Kabupaten Kabupaten. Nah pada prinsipnya untuk pelayanan publik itu ya ini saya kira tidak usah saya jelaskan, tapi secara umum itu ya bagaimana efektif, bagaimana efisien, bagaimana terbuka, memberikan kejelasan apa adanya, kemudian sederhana, gampang, murah dan seterusnya. Kita ini harus bekerja secara profesional. Nah, tidak ada cara lain. Kita sesuai dengan aturan, kita sesuai dengan waktu. Dan yang paling luar biasa di bidang haji ini tidak sama dengan kegiatan-kegiatan lain. Waktu tempatnya sudah disiapkan oleh Allah, tidak bisa di tempat lain. Kalau dulu cerita ya, banyak orang yang mau buat Ka'bah Mekah di negaranya, tapi ini hari sudah tidak ada yang berani coba-coba. Waktunya juga 9-10 Zul, tidak bisa. Mau dimajuin tidak bisa, mau dimundurin tidak bisa. Mau buat Ka'bah, sehingga ada orang itu jemaah haji dulu pernah ke asrama haji, pulang haji, bukan berangkat. Main-main. Ya itulah. Pada Sikaran Baten langsung gila Pak. Di asrama haji. Entah apa yang kepalanya di Sikaran Baten. Cuma pengetahuan yang terbatas, maka kita harus hati-hati. Apalagi kita sebagai orang yang dipercaya di lingkup kantor Kementerian Agama di tempat kita bekerja masing-masing. Terlebih sekali itu dari kepala kantor, Pak Kasih PHU dengan semua aparatnya. Itu pesannya. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka lakukan pelayanan secara optimal Pak, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, apa yang berlaku banyak. Ada aturan, ada undang-undang, ada perjanjian dan keputusan dari ya. Itu aja dilaksanakan. Tidak usah kita pakai pemikiran kita sendiri atau kehendak dari orang yang kita layani. Karena saya tahu banyak orang yang dilayani berkehendak, antara lain model dulu Pak, mau diputar nomor urut tidak bisa. Yang lain Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada beberapa hal yang berubah kaitan dengan penyelenggaraan haji itu, antara lain ya, yang berubah dan yang tetap antara lain beragama Islam, kemudian usianya 12 tahun ya Pak Parlannya. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa pemerintah A, perintah B, banyak plus minus. Apalagi sekarang di medsos seperti sekarang ini. Tidak sedikit masyarakat kita, masyarakat medsos itu yang melihat miring. Nah, Kementerian Agama ini bisnis, maunya dibayar, itu kata Pak. Coba ketuaan Pak Parlan lagi terima kepeng, izin kegiatan doang di Nara, malik gak kepeng, malik untuk terima gaji Pak Parlan. Ya hanya gaji saja Pak. Tapi orang di luar Kementerian Agama, kata Bapak Ibu dan guru hadirin sekalian, marilah kita buka acara kita ini, yaitu acara Fokus Group Discussion atau FGD, evaluasi dan pelaporan haji
untuk lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian yang menyatakan bahwa kegiatan FGD ini secara resmi dimulai. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa mudah-mudahan haji tahun ini terrealisasi. Amin. Jangan sampai enggak, Pak. Harus terrealisasi haji tahun ini, insya Allah. Ya, kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahim ya arhamar rahim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma khtim bis salihat Allahumma khtim bis salihat اللهم اختم بالصالحات تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi Kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, marilah kita untuk dengan acara hari ini dan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama membaca acara mohon maaf atas segala kehilafan. Allahumma biqul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.